Ibu tahu enggak siapa wanita pertama yang melihat sorga sebelum mati? Istri Fir'aun, Asia. Diceritakan Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Apa amal istri Fir'aun? Tidak tahajud, tidak puasa, tidak sedekah, tidak ada amal istri Fir'aun kecuali amalnya satu, dia sabar terima suami. Pulang ke rumah, buka At-Tahrim baca balik. Asalnya serenge dia pak baca tu capek Rabbi binillah indaka baitan fil jannah. Asalnya serenge dia pak baca tu capek Rabbi binillah indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Baca tu ibu. Percayalah ibu kamu, mati ibu mudah menjelang ibu mati surga. Pokoknya ibu baca saya tu. Asalkan yang seringi walaupun tak salah ibu. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Baca saya kat kancang nak ya ba'ala. Ya mungkin kau nyatanya dapat terangkan dah cuk-cuk baca tu Nyata baca tu je. Ibu jawab saya elok doa isteri Firaun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, salat sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Demi malaikat-malaikat yang turun saling menjauh. Dan demi malaikat-malaikat yang berlomba saling mendekat. Nah itulah arti sederhananya surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang petugas-petugas dari malaikat yang diberikan wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia dan mengantarkan ruh itu kelak ke alam barzah. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini semua akan dimatikan oleh malaikat maut. Begitu kata Allah di surat As-Sajadah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kamu semua akan dimatikan oleh malaikat maut. Malaikat maut itu apa Ibu? Bukan nama malaikat. Malaikat maut itu nama kesatuannya, kementeriannya lah. Jadi kementerian yang mengurusi nyawa, ya mencabutnya sampai mengantarkan ke alam barzah, itu namanya malaikat maut. Nah, nanti ada GM-nya itu, general manajernya, itu Israel namanya. Atau menterinya lah. Nah di bawah itu ada dirjen-dirjennya, ada kabak-kabaknya, sampai paling bawah itu ada eksekutor lapangan. Nah yang di surat An-Nazi'at ini Allah menjelaskan para eksekutor itu. Mereka yang bertugas di lapangan mencabut nyawa manusia dan mengantarkannya ke alam barzah. Jadi ketika manusia akan mati Bapak Ibu, ada 4 jenis malaikat yang datang. Jadi tidak satu. Jadi malaikat itu jenisnya ada 4. Dan Bapak Ibu boleh pesan dari sekarang. Karena malaikat yang akan datang mencabut nyawa kita sifatnya delivery, pesanan. Bapak Ibu pesan yang mana pasti dia datang sesuai pesanan. Supaya tidak salah pesan, saya jelaskan sekarang nih. Supaya Bapak Ibu hati-hati pesannya jangan salah pesan. Karena jenisnya ada 4. Mari kita lihat satu-satu. Anak apa yang disudui tolong suaranya ya. Jangan catat saja. Nah, pertama kata Allah namanya Wan-Nazi'at, malaikat yang mencabut dengan keras. Bapak Ibu kalau buka kamus bahasa Arab, cari kata nun zai ain, naza'a, artinya yang mencabut dengan keras. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Ustadz, sakitkah mati? Sakit sekali Bapak Ibu. Kalau malaikat yang datang nanti Wan-Nazi'at yang mencabut dengan kasar dan keras. Sakit sekali mati itu, karena mati itu puncak sakit.
Bapak Ibu sering sakit kan? Sakit kepala, parut, lutut, kaki ya. Alun mati lah kan? Alun puncak sakit mah. Asal puncak sakit mati tu. Ya, karena mati itu puncak sakit. Gini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukil sebuah riwayat. Jadi Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Jadi pernah satu kali Nabi Isa itu lewat di sebuah kuburan bersama murid-muridnya. Murid-muridnya minta, ya Nabi Allah, tolong mintakan ke Tuhan, tolong orang mati ini yang di bawah tanah ini tolong hidupkan. Nabi Isa berdoa, atas izin Allah hidup dia. Naik ke permukaan, ditanya, apa kata Nabi Isa? Sudah berapa lama engkau berada di sini? Maksudnya sudah berapa lama engkau mati? Orang itu menjawab, sudah 500 tahun saya di sini. Artinya dia sudah mati 500 tahun lamanya. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun, kata Nabi Isa? Selama 500 tahun tadi, apa yang kau rasakan? Apa kata orang yang tadi hidup itu? Sakit mati dulu sampai sekarang rasanya belum hilang. Itu begitu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Artinya apa? Mati itu sangat sakit Bapak Ibu. Kalau malaikat yang datang menemui kita wan nazi'an. Siapa yang merasakan mati yang sakit ini? Nanti baca surat Al-Anfal ayat 50. Surat yang ke-8 ayat yang ke-50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai kau bisa lihat, tapi kau tidak bisa lihat, kata Allah. Orang-orang kafir, ahli maksiat yang banyak dosa, yang tidak bertobat menjelang mati, ketika kematiannya datang, para malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Jadi ada orang, kata Allah, ketika kematiannya itu datang, turun malaikat menampar-nampar wajahnya. Dan itulah yang disebut wan nazi'an. Dan itu sakitnya Masya Allah. Ditampar-tampar malaikat. Tapi kita tidak bisa melihat Bapak Ibu. Bahwa dia sedang kena tampar, kita tidak bisa melihat. Boleh jadi kalau ada orang melengah-lengah, suuk kida menjelang mati itu Bapak Ibu, mungkin sedang kena tampar. Tapi kita kan tidak bisa tahu. Jangan jadi fitnah pula besok ya. Nampak orang lengah-lengah jalan mati, aku ni kecil ustaz patang kau ya. Tidak. Kamu tidak bisa lihat. Kata Allah di surah Al-Waqi'ah, kalau Bapak baca Al-Waqi'ah nanti ayat 83, 84, 85, falaula iza balagatil hulkum, ketika nyawa orang ditarik oleh malaikat sampai ke tenggorokan, kata Allah, wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ada petugas-petugas yang mencabut itu yang lebih dekat dari kamu yang duduk dengan dia, dan kamu tidak bisa melihat mereka. Memang kita tidak bisa lihat. Sebab kalau kita lihat nanti hidup kita menjadi berantakan, kacau Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat malaikat maut tu mencabut nyawa, Bapak Ibu tak kena mulaluk matole. Cayolah kamu. Maka tak kena mul itu. Mengerikan cara mati itu Bapak Ibu. Kalau yang mati itu orang kafir, percayalah Allah janjikan begitu. Mereka yang ingkar, yang kafir, yang banyak dosa, yang tidak bertobat, malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Bapak Ibu jangan bayangkan tangan malaikat sebesar tangan kita. Tidak. Coba nanti baca surah Al-Muluk ayat 10, gambaran malaikat Zabaniyah. Apa kata Allah? Kullama ulqiya fiha faujun. Malaikat itu kalau melemparkan manusia ke neraka, tidak satu-satu Pak. Jadi kita masuk neraka, nauzubillah. Itu masuk neraka, penghuni neraka itu dilemparkan tidak satu-satu. Faujun, satu rombongan. Jamaknya afwaja. Kata Nabi, manusia yang dilempar ke neraka itu, yang satu rombongan itu, kata Nabi, 4.000 orang. Baragadang malaikat Pak. Dan jangan pula Bapak Ibu membayangkan orang kalau masuk neraka itu badannya sebesar-besar kita. Tidak. Dalam hadis Bukhari disebutkan, manusia sebelum dimasukkan ke neraka, badannya dibesarkan Allah sebesar-besarnya, hingga dirsuhu mislal Uhud, satu giginya sebesar bukit Uhud. Tak mau dikata, oh, gigi segadang bukit Uhud, segadang apa palo tu Ibu tu. Tak tanggung gadang lo Pak. Bakok digadangan orang masuk neraka Ustaz. Bakok digadangan badannya masuk neraka supaya gampang mengazab. Orang kalau badannya gadang Pak Ibu, pici yang saya matu sipak karena itu. Tapi kalau ketik badannya mambung-ambungnya beko, lincahnya Bapak Ibu, payah mengajarnya, maka digadangan badan segadang-gadangnya. Yang segadang-gadang itu kata Nabi 4.000 segenggam malaikat. Cuma gadang tangan, itu yang kamar lampang-lampang orang yang akan mati itu.
Pedih mati itu sakit kalau yang datang wan naziat. Tapi ada yang kedua namanya wan nasyitat. Malaikat yang mencabut dengan lembut. Nanti sebenarnya bukan mencabut. Coba Bapak Ibu buka kamus bahasa Arab, cari kata nasyata. Nasyata. Artinya nasyata itu aktif dan rajin. Apa ciri orang rajin? Orang rajin tidak perlu disuruh. Orang rajin belum disuruh dia sudah berangkat tuh. Itu ciri orang rajin. Ada orang ketika mati itu malaikat seakan-akan tidak mencabut nyawanya. Hingga dia yang mati itu tidak tahu kalau dia sudah mati. Ada Bapak Ibu nanti orang mati, dia tidak tahu kalau dia sudah mati. Ginilah. Tidur itu kan mati itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amal. Bapak Ibu tahu tidak kalau tidur? Tidak. Kapan tahu tidur? Ketika sudah bangun, tak kalau ambo tadi. Persis mati seperti itu. Mati itu persis seperti itu. Kita tidak tahu kalau kita sudah mati. Seperti kita berjalan-jalan, padahal kita sudah mati. Nanti baca cerita Uzair di surah Al-Baqarah ayat 259. Uzair itu sudah dimatikan Allah 100 tahun. Hancur badan, tulang belulang sudah hancur. Lalu kemudian Allah hidupkan. Setelah ditanya, ketika dia hidup, bangun, berapa lama kau di sini? Apa kata dia? Baru setengah hari. Padahal sudah 100 tahun. Jadi begitu mati itu Pak Ibu. Jadi kita tidak tahu kalau kita sudah mati. Saking indahnya, saking nikmatnya mati itu, yang bersangkutan itu tidak tahu kalau dia mati. Jadi kalau Ibu bertanya, Ustaz, mati itu sanang, Ustaz, sanang bana. Cubalah. Ya. Sabana nikmat Pak Ibu. Itu kenapa mati itu disebut sakaratul maut. Sakarat. Sakarat itu dari kata sakar. Sakar itu artinya manis. Itu makanya gula bahasa Arabnya sukar. Jadi bahasa Inggris sugar. Jadi bahasa Minang saka. Ya saka itu bahasa Arab tuh Pak. Gula artinya. Kenapa kematian disebut sakaratul maut? Karena mati itu manis. Mati itu indah. Nikmat mati itu Pak Ibu. Sabana nikmat. Nah pertanyaannya, siapa yang merasakan mati nikmat? Yang didatangi malaikat wan nasyitat. Baca surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Surat Fussilat ayat 30. Ibu nanti Bapak coba amalkan ayat itu. Jaminan Allah matinya begitu nikmat. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, kebalikan yang tadi, kafir. Orang yang beriman, alhamdulillah, kita sudah masuk kaki kita separuh Pak Ibu, beriman. Lalu mereka istiqamah dalam satu amal. Istiqamah, melakukan satu amal secara kontinu, secara permanen, tidak putus-putus sampai mati. Kata Allah, ketika kematiannya datang, turun para malaikat menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa absyiru bil jannah, diperlihatkan gambar sorga kepadanya. Ketika dia sedang asyik memandang sorganya itulah, dia berjalan yang dia tidak tahu kalau dia sudah mati. Ada orang begitu Pak. Ketika mati datang para malaikat, bukan menampar dia, memperlihatkan sorga kepadanya, dan dia berjalan tanpa dicabut. Tanpa dia tahu kalau dia sudah mati. Itu namanya wan nasyitat. Apa syaratnya? Istiqamah. Bapak Ibu, mumpung dia belum datang, malaikat itu, rencanakan. Mulai malam ini, Bapak Ibu coba berfikir masing-masing. Apa amal yang bisa saya lakukan secara permanen? Karena Nabi pada tanya dalam hadis sahih, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, adwa muha wa in qallat. Amal yang sedikit, kecil, ringan, tapi dikerjakan secara terus-menerus. Ustaz, saya bersedekah Ustaz. Baik, jangan kadang-kadang. Beko tak kerajaan beko 2000 saja, tapi tiap hari mulai besok sedekah 2000 tiap hari sampai mati. Nanti Bapak Ibu rasakan mati sendiri. Ya. Amalkan sajalah. Nanti rasakan matinya. Saya baca Quran Ustaz, baik, berapa? Jangan banyak-banyak. 10 ayat, baik, 10 ayat setiap hari. Mulai hari ini, Bapak Ibu jangan pernah berhenti, jangan pernah putus, jangan pernah tidur di malam hari, kecuali sudah baca Quran 10 ayat.
Kalau itu rutin, kecuali musafir atau sakit yang memutusnya, nanti rasakan mati sendiri. Nikmat. Ambo solat sunat Ustaz, baik, bara 10 rakaat. Mulai hari ini solat sunat 10 rakaat. Jangan pernah tidur. Kecuali Bapak Ibu sudah solat sunat 10 rakaat. Pasti janji Allah, matinya nikmat. Nanti rasakan sendiri. Allah janjikan begitu. Tapi, saya gini lah Pak Ibu. Saya sering diajak takziah. Jadi saya sering dapat cerita dari keluarga yang meninggal itu tentang keluarga yang mati. Suatu hari saya pernah takziah di sini, Bu. Di dekat sini di belakang Telkom. Ada jamaah saya di Cimusinin itu, Ibu Fafi Ketering. Mungkin Bapak Ibu kenal sebagian. Jadi ibu tu meninggal dunia, Pak, ini cerita anaknya nih saya dapat. Ibu tu meninggal dunianya usia 85 tahun kurang lebih. Jadi beliau meninggal tu pas corona lagi hebat, ya, Maret 2020 kurang lebih. Lalu siang itu beliau sudah sesak nafas, mau diajak ke rumah sakit oleh anak beliau. Beliau tidak mau, kata beliau, saya di rumah sajalah ya, tidak usah dibawa ke rumah sakit. Nanti kalau hilang kesadaran saya, tolong bisikkan la ilaha illallah ke telinga saya. Itu saja pesan beliau ke anak-anak, dan anak-anaknya patuh. Baiklah, mak, kita hendak ke rumah sakit. Baik. Beliau meninggal jam 4 pagi menjelang subuh. Jam 3 pagi, ya, jam 3 pagi itu beliau berkata kepada anak beliau tu, nampak wajah beliau sudah mulai agak berubah kuning. Apa kata beliau? Nak, tolong buka semua pintu rumah kita. Jam 3 pagi itu ibu. Anaknya heran, ma, kok dibuka pintu jam 3 pagi? Apa kata beliau? Itu ada banyak tamu di luar, suruh masuk. Ada banyak tamu di luar, suruh masuk. Anaknya kaget, ma, jam 3 pagi tidak ada orang bertamu loh, ma. Apa kata beliau? Bukalah semua pintu kita, anak. Suruh masuk. Akhirnya dibuka pintu semua. Setelah dibuka pintu, apa kata beliau? Tolong hidupkan semua lampu di rumah kita. Kenapa hidup lampu, ma? Masa tamu awak di dalam bawa rami-rami, bawa kalam-kalam, bawa malu awak. Buka, hidup lampu. Lalu beliau minta miring ke kanan. Tolong miringkan nama ke kanan. Seperti orang dalam lahat itu. Setelah miring, beliau, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, meninggal tanpa satu detik pun hilang kesadaran beliau. Dan cerita anak beliau, Pak Ustadz, ibu kami ini, sejak ayah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sejak itulah sampai hari ini, setiap 3 hari khatam Quran. 1 hari 10 juz. Tidak pernah berhenti. Menjelang mati ini kami yang menamatkan kalau dada beliau sudah sesak. Baru saya ingat Fusilat 30 tadi, orang kalau istiqamah dalam satu amal, datang para malaikat, itu yang tidak kita lihat tadi itu, untuk menghiburnya dan melihatkan sorga kepadanya. Itu ibu tadi, dan itu janji Allah pasti. Tapi begini, andai Bapak Ibu tidak bisa beramal yang aktif, ada amal yang sifatnya pasif. Apa amal pasif? Bapak Ibu istiqamah menahan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, dan Bapak Ibu istiqamah. Namanya sabar. Sabar itu amal yang paling besar nilainya. Nanti Bapak Ibu baca surah Az-Zumar ayat 10, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Justru sabar itu amal yang paling besar nilainya, tanpa hisab. Saya punya jamaah juga di Kota Tangga, Pak Ibu. Jadi bapak tu meninggal lagi duduk ngobrol santai, lalu duduk baca la ilaha illallah, meninggal di kursi. Kata ibu tu, Pak Ustadz, suami saya ini, kami dah tinggal bertahun-tahun di sini, tetangga kami ini, Masya Allah, dapat tetangga, Masya Allah, tuturan atuknya nyetembak ke tembok kami. Kalau labe hujan, basah rumah kami. Ambo sati hujan ke komplain ke tetangga, oleh apa ko, nyotagahan tori. Jangan pernah komplain ke tetangga kita. Kenapa begitu? Dia pasti tahu atap rumahnya ke tembok kita. Dan dia pasti tahu kalau atap mengenai tembok basah, dia pasti tahu. Tapi kalau itu bahagia dia, jangan ganggu bahagia dia. Biarkan dia bahagia. Sampai mati bapak itu tidak pernah mengganggu. Itu namanya istiqamah, Ibu. Sabar. Itu amal pasif namanya. Kalau ada yang tidak menyenangkan hati, Ibu tahan sampai mati. Istiqamah. Iya. Itu makanya ibu-ibu, iya Ibu. Ibu kalau kane sarenge dia Pak, tidak salah ibu yang sarenge jo, ibu tahan. Dan kamati mudah ya tahan. Dan kamati lama. Iya. Asa kane sarenge ibu dia Pak, pokoknya ibu tahan, saya sabar. Nah, ibu-ibu yang penjawe itu payah mati besok do cayo lah kamu. Tak percaya ibu cubalah. Ibu-ibu dia suka menjawe, itu mati payah tu. Ya.
Ibu tahu enggak siapa wanita pertama yang melihat sorga sebelum mati? Istri Fir'aun, Asia. Diceritakan Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Apa amal istri Fir'aun? Tidak tahajud, tidak puasa, tidak sedekah, tidak ada amal istri Fir'aun. Kecuali amalnya satu, dia sabar terima suami Fir'aun. Tiap hari kena lapak, kena sipak, kena pijak setiap hari. Dia hanya berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Quran. Baca At-Tahrim 11, Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Ini doanya diabadikan Allah untuk diperlihatkan sorga menjelang mati. Ibu kalau ingin melihat sorga menjelang mati, itu amalnya. Mulai beko ibu pulang ke rumah, buka At-Tahrim sabale. Asalnya serenge dia pak baca tu capek Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Asalnya seringnya dia baca tu capek Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di sorga. Baca tu ibu. Percayalah ibu kamu. Mati ibu mudah. Menjelang ibu mati surga tampak. Percayalah kamu. Pokoknya ibu baca saya tu. Asalkan yang seringi walaupun tak salah ibu. Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Baca saya kat kancang lah ya ba'ala. Ya mungkin kau nyatanya dapat terangar dah cuk baca tu Nyata baca tu caknya. Ibu jawab saya elok doa isteri Firaun ya. Tapi jam panjang muncul ibu kapak tu, kan? Kalau ibu doa istri Firaun itu berangnya ibu bego, ya. Itu istiqamah juga ibu. Istiqamah juga. Jadi kalau ibu ingin matinya tenang, nyaman, enak, kalau tidak bisa beramal yang aktif, pilih saja amal yang pasif. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati, ibu tahan saja. Insya Allah matinya mudah. Nah, ibu kamu mati mudah nak? Aja menjawab je lah. Kalau ibu kamu mati mudah, kamu mati tanang, sanang ibu mencari surga jalan mati ibu. Kok di berang ibu dia apa ndak salah ibu antus. Ya kan? Tahan salah berang-berang tu ndak kelamunya berang dulu padahal 5 tahun kau pilot tu. Itu. Nah, apa-apa citu loh. Apa kalau dapat ibu repet-repet sekawak apa antus. Apa kamu mati lama nak? Ya tu loh. Untuk itu. Umar bin Khattab tu ibu. Umar bin Khattab tu orang pemberang sange. Kalau Umar lewat, jin menapi, setan menapi tu. Tak taluk setan ku berpapasan jo Umar loh pak. Takwi. Tapi Umar kalau diberang di istrinya pak antus. Tu Umar bin Khattab tu pak. Ada cerita pak. Jadi ada sahabat kacurhat ke Umar. Istrinya garang, penyerenge. Kacurhat lah ke Umar. Umar ketika jadi khalifah, jadi presiden. Tiba di mungkur rumah Umar, Umar kok sedang diberang-berang di istrinya. Antuk si Umar. Mencari keadaan model itu, sahabat kok lari sele. Pulang sele. Nampak di Umar dia, meriang. Diimbau. Tak mangang ngecek Umar. Ambo kacurhat tadi, orang rumah ambo berang-berang saya kambo. Tapi ambo cari tadi engkau payah lo dari ambo lah ceknya. Kecek Umar, bahkan nak melawan engkau. Kata Umar, berangnya tu, marah istri saya itu belum sebanding dengan lelah dia mengurus saya dan anak-anak saya. Dia lelah sekali tu mengurus saya dan anak saya. Akumulasi lelah tu marahnya tu lah tu. Jadi marah tu baru sedikit itu. Saya biarkan dia marah. Tu Umar tu pak. Tu hebatnya Umar tu pak. Itulah hebat ibu-ibu. Setan takut di Umar. Umar di berang ibu antoknya. Enggak. Hebat deh ibu-ibu pada setan itu itu. Memang begitulah ibu-ibu ni. Jadi begitulah bapak ibu-ibu ya. Dua baru, nan dua le tahun besok lanjutkan. Ya kalau panjang umur nyampe tadi tu. Nan dua dulu. Nah, ibu bapak amalkanlah, carilah amal yang bisa istiqamah walaupun sedikit. Tak bisa amal aktif, ada amal pasif. Yang penting istiqamah saja. Insya-Allah kematian kita akan terasa mudah. Ibu ya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.